orang-orang penting yang menjadi bagian dari Tuan Kota Lang, berkumpul bersama. Saat itu, semua orang berkumpul di ruangan pertemuan besar, yang biasa dijadikan sebagai tempat pertemuan para pejabat di kota itu. Seperti surat yang diterima oleh Tuan Kota Lang, hari itu adalah hari di mana Jenderal Mudasing, utusan dari kota Raja Ban, datang berkunjung. Dalam rombongan jenderal itu nampak juga Tuan Kota Ma. Jenderal Mudasing berusia 50-an, ranah kultivasinya berada di level 9 tulang jiwa. Sedangkan Tuan Kota Ma, Mai berada di ranah tulang jiwa level pertama. Bersama rombongan itu, ikut serta puluhan pengawal elit. Lang Ho sebagai Tuan Kota, saat itu duduk di kursi besar yang ada di ruangan itu. Di sampingnya Lang Jie duduk di sebuah kursi yang lebih kecil. Sedangkan para komandan dan perwira di kota Lang, duduk bersama di barisan kiri dari kursi Tuan Kota. Posisi kursi Tuan Kota dan wakilnya, terletak di bagian terujung ruangan itu. Dengan deretan panjang di kiri kanan depan mereka berjejeran rapi kursi lainnya. Barisan utusan kerajaan duduk di barisan kanan dari posisi duduk Tuan Kota. Walau Jenderal Mudasing adalah utusan kerajaan, namun di kota yang memiliki klan besar sebagai tulang punggungnya, ia wajib bersikap sopan. Lang Ho menangkupkan dua tangannya. Jenderal Sing, silahkan nikmati waktu Anda dengan suguhan teh khas daerah ini, kata Lang Ho sopan. Ah, Tuan Kota Lang Ho, Anda tidak perlu sopan. Silahkan mari nikmati juga teh Anda, kata Jenderal Mudasing sopan. Lang Ho menatap Mai. Tuan Mai, silahkan, kata Lang Ho. Terima kasih Tuan Kota Lang, jawab Mai. Tuan Kota Ma. Jenderal Sing melirik Lang Ho. Dengan senyuman manis, ia mengawali ucapannya. Tuan Kota Lang, telah beberapa minggu masalah pencurian diserahkan oleh kerajaan pada Anda. Dengan kemampuan Anda dan para ahli di kota Lang, tentu kalian telah mendapatkan titik terang dari masalah ini, kata Jenderal Sing. Lang Ho tersenyum. Jenderal Sing, masalah ini sedikit rumit. Setelah kami selidiki, para pencuri itu ternyata sangat licin dan licik. Benar-benar sebuah kelompok yang sulit ditangani, kata Lang Ho. Jenderal Sing dan Tuan Kota Ma saling lirik. Dengan senyuman manis, Mai berkata, Tuan Kota Lang, Anda sangat rendah hati. Sungguh mengagumkan. Hahaha, di sekitaran daerah ini, Kota Lang adalah kota terbesar dan terkuat. Nama 4 pemimpin kota sangat termasyur. Aku yakin, walau ini sangat sulit, namun akan sangat mudah bagi kalian, kata Mai. Lang Ho saling lirik dengan Quan Zu, Yo Sang dan Lang Jie. Dengan senyuman ramah, Lang Jie menangkupkan dua tangannya. Terima kasih atas pujian Anda Tuan Kota Ma. Apa yang Anda katakan adalah benar. Hahaha, namun sekuat dan sehebat apapun kami, dengan posisi yang sedikit jauh dari Kota Ma, tentu agak sulit bagi kami dalam pergerakan. Lagi pula janganlah meremehkan para pencuri ini. Anda sekalian bisa menilainya. Walau Kota Lang, kami lebih kuat dari Kota Ma, namun bukan berarti Kota Ma lemah. Dengan kekuatan yang dimilikinya pun, Kota Ma tidak mampu menangkap para pencuri. Malah harus meminta bantuan pada Kota Lang kami. Bukankah ini satu bukti bahwa para pencuri ini hebat? Kata Lang Jie tersenyum. Mendengar itu, wajah Mai memerah. Ia hanya bisa diam. Niatnya yang ingin menyudutkan para pemimpin Kota Lang, malah justru membuat malu diri sendiri. Menyadari hal itu, Jenderal Sing tersenyum. Ya, apa yang wakil Tuan Kota Lang katakan benar. Kami pun mengerti situasinya. Namun, di sini posisi kami sangat sulit. Sebagai utusan dan bawahan, ketika kerajaan mengutus, walau merasa berat hati, sebagai bawahan kami harus taat perintah atasan. Tuan Kota Lang, saat Anda menerima titah raja, maka setelah sekian waktu dihabiskan, bukankah minimal Anda mendapatkan sedikit info dari para pencuri? Jeti, aku rasa, walau saat ini kalian belum berhasil meringkus para pencuri, minimal kalian mengetahui siapa kelompok itu, kata Jenderal Sing. Lang Ho terdiam. Melalui matanya, ia saling lirik dan berkomunikasi dengan 3 sahabatnya. Sebagai sahabat sejati yang telah saling mengenal, Lang Ho, Lang Jie, Quan Zu dan Yo Sang saling mengerti. Setelah beberapa saat singkat berlalu, Quan Zu berdiri. Ia memberi hormat pada Lang Ho selayaknya bawahan terhadap atasannya. Tuan Kota Lang, sebagai orang yang ditugaskan, biarkan hamba yang berbicara, kata Quan Zu. Lang Ho hanya diam saja. Ia dan Lang Jie serta Yo Sang kaget saat itu, melalui tatapan singkat mereka. Saat itu Quan Zu telah meminta izin untuk berbicara. Namun 3 sahabatnya menolak.
Ketika Kuan Zu tetap tampil berbicara, tentu mereka kaget. Lang Hou terpaksa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun saat ini mereka berada di hadapan orang banyak. Ia harus profesional. Setelah mendapat izin, Kuan Zu menangkupkan dua tangannya pada Jenderal Xing. Jenderal Xing, di sini akulah yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Terlepas seberapa hebat para pencuri itu, di sini memang harus diakui bahwa aku telah lalai dan gagal dalam tugas. Kegagalan ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Sepenuhnya ini tanggung jawabku, kata Kuan Zu. Saat itu, tiga pasang mata menatap kaget saat mendengar ucapan Kuan Zu. Tiga pria itu saling lirik, dan akhirnya Lang Hou menghela nafas. Saat ini mereka berada di depan orang banyak. Lang Hou, Lang Jie dan Yo Sang hanya bisa saling lirik dan menyesali ucapan Kuan Zu. Jenderal Xing tersenyum. Matanya menatap Lang Hou. Tuan Kota Lang, bagaimana tanggapan Anda? Di sini adalah daerah kekuasaan Anda. Bukankah akan tidak adil rasanya jika pihak kerajaan menghukum kegagalan bawahan Anda? Jeti, silakan Anda yang memutuskan, kata Jenderal Xing. Lang Hou, Lang Jie dan Yo Sang menatap Kuan Zu. Saat itu Kuan Zu tersenyum tipis. Lewat matanya ia memberitahu para sahabatnya untuk mengikuti keinginannya. Lang Hou menghela nafas. Baiklah, Komandan Kepala. Kuan Zu, Anda telah lalai dan gagal dalam tugas penting yang diberikan oleh pihak kerajaan. Maka, dengan ini, sebagai Tuan Kota Lang, aku akan menghukum Anda. Mulai saat ini Anda dipecat dari posisi Anda, dan Anda dipersilahkan pergi meninggalkan Kota Lang, kata Lang Hou. Ketika kata-kata itu terucap dari mulutnya, Lang Hou menundukkan kepalanya. Hatinya terasa sakit. Kuan Zu berlutut satu kaki sebagai tanda penghormatan seorang prajurit. Ia menangkupkan dua tangannya. Saya Kuan Zu, menerima hukuman dan putusan Tuan Kota, kata Kuan Zu. Lang Hou mengangkat kepalanya. Saat itu bibirnya bergetar. Dua kristal bening menghiasi matanya. Namun air mata tidak jatuh. Jenderal Xing dan Mai tersenyum memandang kejadian itu. Tuan Kota Lang, apakah hukuman itu tidak terlalu ringan, kata Jenderal Xing. Lang Hou menatap tajam pada dua mata Jenderal Xing. Saat itu api kemarahan nampak jelas di mata Lang Hou. Dengan senyuman pahit dan sinis Lang Hou tersenyum. Jenderal Xing, jika Anda merasa hukuman itu tidak adil, baiklah, sebelum keadilan itu kami tegakkan, tolong tegakkan juga hukuman bagi Tuan Kota Ma. Segala kejadian ini terjadi di Kota Ma, bukankah sangat memalukan? Di saat Tuan Kota Ma tidak mampu menangkap pencuri, kemudian meminta bantuan dari pihak lain, dan saat pihak lain gagal mereka dihukum, sedangkan pihak Tuan Kota Ma masih duduk santai dan damai, kata Lang Hou. Dalam setiap ucapannya, getaran kemarah terlihat dengan nyata. Jenderal Xing tersenyum. Tuan Kota Lang, maafkan aku. Aku hanya sekedar bertanya. Kurasa putusan Anda telah benar. Hahaha. Dengan senyuman manis yang palsu Jenderal Xing berucap. Ia berniat menekan tuan rumah. Namun menyaksikan kemarahan Lang Hou, ia mengerti. Ia harus mundur satu langkah. Walaupun ia seorang jenderal dan utusan langsung dari kerajaan, namun Tuan Kota Lang adalah bagian dari klan Lang. Sesetia apapun ia pada rajanya. Namun jelas, Jenderal Xing tidak akan mau mengorbankan diri demi kerajaan dan bermusuhan dengan klan Lang. Kurasa segala sesuatunya telah diputuskan. Semua bisa pergi. Silakan, kata Lang Hou. Ia melambaikan tangannya ke arah pintu keluar. Saat itu semua orang diam, dan kemudian berjalan pergi meninggalkan ruangan itu. Pada saat itu, semua orang mengerti. Suasana hati Tuan Kota sedang tidak baik. Jeti, semua pun pergi tanpa banyak kata. Ke-16